Jadi ekskresi itu adalah peristiwa pengeluaran metabolisme pada tubuh kita yang sudah tidak kita manfaatkan atau tidak kita pakai lagi dalam tubuh kita. Pernah nggak sih kalian itu olahraga, terus kalau habis olahraga itu kan haus banget, terus jalan berlari 100 meter, beribu-ribu meter, kemudian haus, capek, itu dikarenakan karena apa? Apakah itu termasuk ekskresi juga? Ya. Karena apa? Karena daya tahan tubuh kita sudah dikeluarkan melalui tingkat-tingkat karena kita olahraga tadi. Iya betul. Jadi kalau kita olahraga, jalan, itu kan pasti kita akan berasa haus dan banyak sekali keringat yang kita keluarkan dari tubuh kita. Itu juga bisa dinamakan dengan ekskresi. Lalu apa sih organ-organ dari ekskresi sendiri? Kalian nggak tahu nggak sih organ-organ ekskresi itu apa aja? Kalau ada yang tahu, tunjuk tangan dan sebutkan. Ya, Sherly. Ada ginjal, hati, paru-paru. Ya itu aja yang saya tahu. Ya, jadi organ ekskresi pada manusia itu ada kulit, ada hati, ada paru-paru, dan ada ginjal. Dan kulit itu adalah untuk mensekresikan urea atau garam mineral yang ada di dalam tubuh kita. Dan kulit itu terbagi menjadi dua bagian atau dua lapisan. Yang pertama epidermis dan dermis. Dan epidermis adalah lapisan luar terluar kulit dan terutama tersusun atas sel-sel epitelial mati yang terus-menerus terlepas dan jatuh. Sel-sel baru mendorong ke atas dari lapisan-lapisan di bawah menggantikan sel-sel yang hilang. Kulit yang tebal, jadi epidermis itu termasuk lapisan terluar dari kulit kita yang melindungi kulit kita dari yang menggantikan sel-sel kulit kita yang sudah mati. Sedangkan dermis itu terdapat pada pembuluh darah, akar rambut dan ujung saraf. Dermis yang berfungsi untuk meminyaki rambut. Jadi di dalam dermis itu terdapat akar rambut yang berfungsi untuk meminyaki rambut. Ada yang tahu nggak proses pengeluaran keringat itu diatur oleh apa? Enggak. Jadi proses pengeluaran keringat itu diatur oleh pusat pengatur suhu yang ada di dalam otak, yaitu hipotalamus. Hipotalamus sendiri menghasilkan enzim bradikinin yang mempengaruhi kegiatan kelenjar keringat. Jika pusat pengatur suhu mendapat rangsangan, misalnya berupa perubahan suhu pada pembuluh darah, maka rangsangan tersebut akan diteruskan oleh saraf simpatetik ke kelenjar keringat. Selanjutnya, kelenjar keringat tersebut akan menyerap air, garam, dan sedikit urea dari kapiler darah dan mengirimkannya ke permukaan kulit dalam bentuk keringat. Jadi keringat yang kita hasilkan ini termasuk dari air yang kita serap dan garam yang kita serap dari tubuh kita. Sistem ekskresi yang kedua yaitu paru-paru. Paru-paru bukan cuma hanya termasuk organ pernapasan saja, tapi juga termasuk organ ekskresi karena dia juga berperan sebagai untuk mengeluarkan karbon dioksida dan mengeluarkan oksigen dan karbon dioksida yang dihasilkan dari sistem pernapasan tersebut. Karbon dioksida yang dihasilkan selama respirasi dalam sel akan diangkut oleh hemoglobin dalam darah. Jadi penugaran gas yang terjadi di alveoli atau alveolus, kantong-kantong udara yang menggugus di ujung bronkiolus memiliki paling kecil
50 kali lebih luas daripada kulit. Jadi ukuran dari paru-paru sendiri itu lebih kecil, lebih luas daripada permukaan kulit. Oksigen di udara yang memasuki alveolus atau alveoli terlarut di dalam selaput lembab yang melapisi permukaan dalam dan berdifusi dengan cepat melintasi epitelium ke dalam jejari kapiler yang mengelilingi setiap alveoli. Lalu sistem ekskresi manusia yang ketiga yaitu hati. Bukan hati untukmu ya. Jadi di sini hati berperan untuk membuang urea, pigmen dan empedu serta racun yang ada di dalam tubuh kita. Hati itu termasuk kelenjar terbesar dalam tubuh dan merupakan detoksifikasi. Detoksifikasi itu termasuk merupakan penyaringan racun-racun yang ada di dalam tubuh kita, termasuk di dalam hati tubuh kita. Empedu itu berupa cairan hijau kebiruan berasa pahit, sama kayak halnya dengan empedu di ayam. Ayam itu kan warnanya juga hijau kan, dan rasanya juga pahit. Itu sama dengan empedu yang ada di dalam hati manusia. Jadi empedu sendiri itu berasal dari pengembangan sel darah merah atau yang sering kita sebut eritrosit yang telah tua dan rusak di dalam hati. Sel-sel hati yang khusus bertugas merombak eritrosit disebut sel fitosiosit. Sistem ekskresi manusia yang ketiga yaitu ada ginjal. Siapa yang punya ginjal? Gak usah itu kalau punya ginjal. Jadi di sini ginjal atau ren berbentuk seperti biji kacang merah. Tahu kan biji kacang merah itu? Jadi kalau misalnya kalian melihat biji kacang merah itu, kalian bisa membayangkan ginjal kita seperti biji kacang merah. Karena hampir mirip seperti biji kacang merah. Ginjal itu terletak di kanan dan kiri dalam tubuh kita, terutama di tulang pinggang. Ginjal sebelah kiri terletak agak lebih tinggi daripada ginjal sebelah kanan. Sebuah saluran sempit yang disebut ureter terdapat di setiap ginjal. Ureter inilah yang terhubung ke kantong besar yang disebut kandung kemih. Ya, jadi ureter ini adalah terhubung ke kantong besar yang disebut dengan kandung kemih. Urin itu dikumpulkan ke kandung kemih dulu sebelum dikeluarkan melalui uretra. Uretra itu bekerja sebagai saluran tempat pembuangan. Jadi urin kita sebelum dikeluarkan itu akan dikumpulkan terlebih dahulu di dalam kandung kemih dan baru akan dikeluarkan melalui organ uretra. Nah, selanjutnya yaitu kita masuk ke mekanisme pembentukan urin. Apakah kita setiap hari akan mengeluarkan urin? Ya. Terus berapa kali kalian mengeluarkan urin? Ya. Jadi setiap hari kita akan mengeluarkan urin dan setiap orang mempunyai porsi atau mempunyai porsi untuk mengeluarkan urin yang berbeda-beda. Tahukah kalian dari mana asal pembuatan urin sendiri? Pembuatan urin itu berasal dari mana? Terus jumlah frekuensi urin yang kita keluarkan pada musim hujan dan musim panas itu apakah semakin meningkat
pembentukan urin, yaitu pada sistem dan pembentukan yang pertama filtrasi atau penyaringan, yang kedua reabsorpsi atau penyerapan kembali, dan yang ketiga augmentasi yaitu pengeluaran. Yang pertama yaitu penyaringan atau filtrasi. Proses filtrasi ini terjadi di antara glomerulus dan kapsul Bowman. Ketika darah dari anterior afferent memasuki glomerulus, tekanan darah menjadi tinggi. Hal tersebut menyebabkan air dan molekul yang tidak larut dalam darah melewati dinding kapiler pada glomerulus. Kemudian air dan molekul tersebut akan memasuki lempeng filtrasi dan melewati kapiler pada glomerulus. Kemudian air dan kapsul dan molekul-molekul memasuki lempeng filtrasi dari kapsul Bowman. Jadi air dan molekul yang ada di dalam tubuh kita itu akan memasuki lempeng filtrasi melalui kapsul Bowman. Dari filtrasi tersebut disebut filtrat glomerulus atau urin primer. Filtrat ini akan dipindahkan melalui tubulus konstruktor proksimal, trakung Henle, tubulus konstruktor distal, kemudian menuju tubulus pengumpul. Yang kedua yaitu pembentukan urin reabsorpsi atau penyerapan kembali. Proses pembentukan urin yang kedua yaitu reabsorpsi atau penyerapan kembali. Jadi sebelum urin itu dikeluarkan, itu urin tersebut akan diserap kembali yang dinamakan dengan reabsorpsi. Ketika filter dipindahkan, darah di anterior afferent glomerulus menjadi sangat cepat. Hal tersebut terjadi karena hilangnya proses pembentukan urin yang kedua itu adalah penyerapan kembali atau reabsorpsi. Jadi sebelum urin dikeluarkan, urin tersebut akan diserap kembali dengan yang dinamakan reabsorpsi. Filtrasi mengandung substansi-substansi besar yang tidak dapat melewati dinding kapiler glomerulus seperti sel darah, protein-protein besar, dan kepingan-kepingan lemak. Urin yang dihasilkan dari tubulus konstruktor distal disebut urin sekunder. Hasil reabsorpsi mengandung air, garam, urea, dan pigmen empedu yang memberikan bau dan warna pada urin. Proses pembentukan urin yang ketiga yaitu pengumpulan atau fermentasi. Setelah melewati dua proses, yang pertama tadi apa? Yang pertama tadi proses apa? Filtrasi atau penyerapan. Yang kedua, reabsorpsi, penyerapan kembali. Proses pembentukan urin yang ketiga yaitu pengumpulan atau reabsorpsi atau augmentasi. Jadi tadi ada dua. Setelah melewati dua pembentukan, apa tadi yang pertama? Penyaringan atau filtrasi, Ya. dan penyerapan kembali, reabsorpsi. Ya, jadi setelah urin itu disaring dan diserap kembali, urin tersebut akan dikumpulkan di dalam kandung kemih yang akan memasuki tubulus pengumpul. Di tubulus ini masih terjadi penyerapan kembali air, garam, dan urea hingga terbentuk urin yang harus dibuang dari tubuh. Jadi urin yang kita punya itu tidak langsung dibuang, dia akan dikumpulkan terlebih dahulu dan akan diserap kembali, akan disaring kembali di dalam tubuh kita. Dari tubulus pengumpul, urin memasuki pelvis renalis, lalu mengalir menuju ureter, menuju kandung kemih. Ketika kandung kemih penuh, orang akan merasakan keinginan untuk buang air kecil. Beberapa hal yang mempengaruhi volume urin diantaranya yaitu zat diuretik. Jadi kalau misalnya kita nih lagi tidur apa ya?
apa saja? Jadi jumlah urin yang kita keluarkan untuk setiap harinya tidak sama. Jadi kalau misalnya kita hari ini buang air kecil sebanyak 5 kali sehari atau bahkan lebih, besoknya bisa lebih dari 5 kali sehari. Banyak sedikitnya urin yang kita keluarkan itu dipengaruhi oleh beberapa faktor. Yang pertama, jumlah air yang diminum. Jadi Jika seseorang sering mengonsumsi kopi dan teh, maka zat diuretik atau yang sering disebut dengan kafein yang dikandungnya akan menghambat reabsorpsi air, sehingga volume urin akan meningkat. Dan pada saat terjadi peningkatan suhu, kapiler di kulit melebar dan air berdifusi keluar serta kelenjar keringat menjadi aktif. Pada saat itu volume air turun dan penyerapan air di ginjal berkurang sehingga volume urin menurun. Begitu pula dengan ketika konsentrasi darah meningkat atau ketika darah menjadi lebih cair karena banyak mengonsumsi cairan. Dan untuk komposisi urin sendiri, komposisi urin yang normal itu bervariasi serta bergantung pada beberapa faktor. Misalnya pada makanan kaya protein akan menghasilkan lebih banyak urea di dalam urin. Hal itu terjadi karena adanya deaminasi protein di hati pada pembentukan urea berikutnya. Bahkan setelah kita makan, gula dapat muncul pada urin orang yang normal. Dan jika kondisi lainnya konstan, maka asupan makanan yang kaya cairan dapat meningkatkan volume air dalam darah sehingga akan lebih banyak urin yang diekskresikan. Dan untuk kondisi ini juga terjadi dalam cuaca dingin ketika ekskresi keringat berkurang. Maka jika kita mengonsumsi makanan asin, maka garam-garam terlebih akan diekskresikan ke dalam urin, dan molekul-molekul abnormal di dalam urin juga ditemukan pada berbagai kasus penyakit tertentu, misalnya pada kencing manis atau yang sering disebut dengan diabetes mellitus. Dan urin pada penderita penyakit ini masih mengandung glukosa atau pemanis buatan. Hal ini terjadi karena tubuh tidak mampu menyimpan kelebihan glukosa dalam bentuk glikogen. Dan penyakit diabetes terjadi karena ketidakmampuan pankreas untuk menyekresikan hormon insulin. Jadi kadar garam yang terlalu tinggi dikeluarkan dari darah supaya tekanan osmotiknya tetap. Jadi di dalam tubuh kita itu tidak hanya ada kadar air saja, tetapi juga ada kadar garam yang harus dikeluarkan supaya tekanan osmotiknya itu tetap tidak terlalu tinggi. Faktor yang selanjutnya yaitu diabetes mellitus. Seseorang yang mempunyai penyakit yang mengidap penyakit diabetes mellitus itu pengeluaran glukosanya itu akan diikuti oleh volume urin yang tinggi. Jadi orang yang mengidap diabetes mellitus itu jika dia membuang air kecil, itu volume urinnya itu akan lebih tinggi dibandingkan dengan orang yang normal, orang yang tidak mengidap penyakit diabetes mellitus. Dan juga warna urin yang dikeluarkan oleh seorang yang mengidap penyakit tersebut itu juga akan berbeda. Kadang juga warna urinnya itu lebih pekat dibanding dengan orang yang tidak mengidap penyakit tersebut. Yang faktor yang terakhir yaitu suhu. Jika suhu internal dan eksternal naik di atas normal, maka kecepatan respirasi meningkat. Ini menyebabkan pembuluh cutaneus melebar sehingga cairan tubuh berdifusi dari kapiler ke permukaan kulit. Jadi suhu tubuh kita sendiri itu juga termasuk faktor yang mempengaruhi produksi urin kita sendiri. Kalau misalnya tubuh kita ini normal, kita mungkin buang urin itu sehari bisa cuma beberapa kali. Tapi kalau misalnya suhu kita tidak normal, kayak lebih tinggi atau lebih rendah, kita bisa membuang urin itu bisa lebih banyak dari
selanjutnya yaitu sistem ekresi pada Jadi, sistem ekresi pada hewan invertebrata itu berbeda dengan sistem ekresi pada vertebrata, karena hewan invertebrata itu belum memiliki ginjal yang berstruktur sempurna seperti pada hewan vertebrata. Dan pada umumnya, hewan invertebrata itu memiliki sistem ekresi yang sangat sederhana. Dan sistem ini berbeda antara invertebrata satu dengan invertebrata lainnya. Alat ekresinya ada yang berupa saluran Malpighi, nefridium, dan sel api. Nefridium itu adalah tipe yang umum dari struktur ekresi khusus pada hewan invertebrata sendiri. Yang pertama yaitu sistem ekresi pada moluska dan annelida. Pada moluska contohnya pada begikat, hewan begikat. Sistem ekresi pada moluska dan annelida itu mempunyai organ nefridium yang disebut dengan metanefridium. Oh ya, pada hewan annelida contohnya cacing tanah. Nah, pada cacing tanah sendiri itu merupakan anggota annelida. Hewan annelida, setiap pigmen dalam tubuhnya mengandung sepasang metanefridium, kecuali pada 3 pigmen pertama dan terakhir. Metanefridium memiliki 2 lubang. Lubang yang pertama berupa corong. Lubang yang pertama berupa corong disebut nefrostom. Atau di bagian anterior dan terletak pada segmen lainnya. Jadi nefrostom bersilia dan bermuara di rongga tubuh atau yang disebut pseudoselom. Rongga tubuh ini berfungsi untuk sistem pencernaan. Cairan tubuh ditarik ke corong nefrostom masuk ke nefridium oleh gerakan silia dan otot. Saat cairan tubuh mengalir lewat celah panjang nefridium, bahan-bahan yang berguna seperti air, molekul, garam, makanan, dan ion akan diambil oleh sel-sel tertentu dari tabung. Yang kedua, alat ekresi pada belalang atau insekta. Alat ekresi pada belalang disebut dengan melalui badan Malpighi, yaitu alat pengeluaran yang berfungsi seperti ginjal pada hewan invertebrata. Jadi belalang itu mempunyai alat ekresi yang disebut dengan badan Malpighi. Pembuluh Malpighi berupa kumpulan benang halus yang berwarna putih, kekuningan, dan pangkalnya melekat pada dinding usus. Di samping pembuluh Malpighi, serangga juga memiliki sistem trakea untuk mengeluarkan zat hasil oksidasi yang berupa CO2. Jadi tidak hanya badan Malpighi saja yang dimiliki belalang, tetapi juga sistem trakea untuk mengeluarkan sisa hasil oksidasi yang berupa CO2 atau karbon dioksida. Sistem trakea ini berfungsi seperti paru-paru pada vertebrata. Pembuluh Malpighi terletak di antara usus tengah dan usus belakang. Usus tengah dan usus belakang. Darah mengalir lewat pembuluh Malpighi. Saat cairan bergerak lewat bagian proksimal pembuluh Malpighi, bahkan yang mengandung nitrogen diendapkan sebagai asam urat, sedangkan air dan berbagai garam diserap kembali, biasanya secara osmosis dan transfer aktif. Sistem
ekskresi yang selanjutnya yaitu pada ikan atau fiskus berupa sepasang ginjal opisthonephros yang merupakan tipe ginjal paling primitif. Pada ginjal opisthonephros, tubulus bagian anterior telah lenyap, beberapa tubulus bagian tengah berhubungan dengan testis, serta terdapat konsentrasi dan pelipat gandaan tubulus bagian posterior. Mekanisme ekskresi pada ikan yang hidup di air tawar berbeda dengan mekanisme ikan yang hidup di air laut. Ikan yang hidup di air tawar mensekresikan amonia dan aktif menyerap ion anorganik yang melalui insang serta mengeluarkan urin dalam jumlah besar. Sebaliknya, pada ikan yang hidup di air laut mensekresikan sampah nitrogen berupa trimethylalamin oksida atau TMO yang member bau khas ikan laut. Yang selanjutnya sistem ekskresi pada amfibi. Contohnya pada hewan sapi. Ya, sistem ekskresi pada hewan amfibi itu hampir sama dengan sistem ekskresi pada manusia, tetapi sedikit berbeda karena mamalia dipengaruhi oleh lingkungan tempat tinggalnya. Jadi sistem ekskresi pada hewan mamalia itu dipengaruhi oleh lingkungan sekitar tempat tinggal hewan tersebut. Paru-paru mamalia mempunyai permukaan respons dan dipenuhi oleh liang epitelium dengan itu mempunyai luas permukaan terisi padu yang lebih luas berbanding luas permukaan paru-paru. Jadi sistem ekskresi pada hewan mamalia itu hampir sama dengan manusia. Kalau pada hewan itu contohnya pada sapi, kambing, kuda, kerbau itu. Terus daerah tanpa oksigen dari jantung memasuki paru-paru melalui pembuluh pulmonari dan lepas dioksigenkan kembali ke jantung melalui salur pulmonari. Yang selanjutnya sistem ekskresi pada amfibi. Contohnya pada katak. Siapa yang kenal katak? Saluran ekskresi pada katak yaitu ginjal, paru-paru, dan kulit. Jadi ada tiga bagian ya pada katak itu. Ada ginjal, paru-paru, dan kulit. Saluran ekskresi pada katak, jantan, dan betina memiliki perbedaan. Pada katak jantan, saluran kelamin dan saluran urin bersatu dengan ginjal. Jadi saluran kelamin pada katak jantan dan saluran urin itu bergabung menjadi satu dengan ginjal. Sedangkan pada katak betina itu kedua salurannya berbeda. Jadi saluran urin dan saluran kelamin pada katak betina itu beda tempat ya. Kalau katak jantan itu pada satu tempat. Walaupun begitu, alat lainnya bermuara pada satu saluran dan lubang pengeluarannya yang disebut dengan kloaka. Sistem ekskresi yang terakhir yaitu pada reptil, contohnya pada buaya. Sistem ekskresi pada reptil sama dengan sistem ekskresi pada amfibi, cuma ketambahan dengan organ kloaka. Jadi sistem ekskresi pada reptil itu ada ginjal, paru-paru, kulit, dan kloaka. Kloaka itu apa sih? Yaitu satu-satunya lubang untuk mengeluarkan zat-zat hasil metabolisme reptil yang hidup di darat. Sisa hasil metabolismenya berupa asam urat yang dikeluarkan dalam bentuk bahan setengah padat berwarna putih. Jangan pada dibayangin ya. Ini materi tentang gangguan pada sistem ekskresi manusia. Kalian makan berapa kali sehari?
tubuh kita bisa menjadi lemah dan merasa lapar dan bisa jatuh sakit. Ya, Bisa jadi makanan itu merupakan salah satu kebiasaan hidup yang selalu kita lakukan dan tidak bisa kita tinggalkan. Tapi tanpa kalian sadari, apakah kalian sadar makan tanpa memperhatikan pola hidup sehat? Lalu apa sih yang terjadi jika kita tuh makan tapi tidak memperhatikan pola hidup sehat kita? Apakah kita akan mendapatkan penyakit ataukah tubuh kita akan sakit terserang penyakit? Bisa jadi kita pola makannya tidak benar. Ya, jadi pola hidup sehat yang kurang sehat itu tentunya akan menyebabkan berbagai gangguan pada tubuh kita, khususnya pada organ ekskresi. Jadi ada beberapa gangguan pada organ ekskresi tubuh kita. Yang pertama itu diabetes insipidus atau yang sering dikenal dengan banyak kencing. Penyakit terjadi apabila kekurangan hormon antidiuretik sehingga jumlah urin dapat meningkat 20 sampai 30 lipat jumlah urin. Jadi kalau pola hidup kita tidak sehat, kurang sehat, kita bisa terkena dengan penyakit diabetes insipidus atau banyak kencing volumenya akan meningkat 20 sampai 30 kali lipat jumlah urin. Yang kedua yaitu diabetes mellitus. Nah, ini yang sering terjadi di sekitar kita. Penyakit yang ditandai dengan tingginya kadar glukosa dalam darah sehingga urin yang dihasilkan masih mengandung glukosa. Kadar gula darah yang tinggi disebabkan kekurangan hormon insulin. Jadi makanya kita tuh dilarang memakan atau meminum minuman yang dari minuman dari pemanis buatan, karena itu tidak akan baik dengan tubuh kita. Penyakit yang kedua yaitu albuminaria. Penyakit yang ditandai dengan adanya protein dan albumin dalam urin. Terjadinya albuminaria menunjukkan terjadinya kerusakan pada alat filtrasi dalam darah. Yang terakhir yaitu batu ginjal. Suatu endapan garam atau kalsium di dalam rongga ginjal, saluran ginjal atau kandung mie. Ini terjadi karena kalau kita Jadi itu tadi materi tentang struktur dan fungsi organ ekskresi pada manusia. Jadi kesimpulannya adalah sistem ekskresi itu adalah proses pengeluaran metabolisme di dalam tubuh yang sudah tidak terpakai lagi oleh tubuh kita. Dan organ dari sistem ekskresi pada manusia itu ada kulit, ada hati, ada ginjal, dan ada paru-paru. Dan kulit itu berperan untuk mensekresikan urea, garam, dan kelebihan air melalui kelenjar keringat yang ada di kulit kita. Dan bagian kulit itu terbagi menjadi dua, yaitu epidermis dan dermis. Dan organ yang kedua yaitu ada paru-paru. Paru-paru itu berperan untuk mengeluarkan karbon dioksida atau CO2 dan uap air H2O yang dihasilkan dari respirasi. Dan organ yang ketiga itu ada hati yang mensekresikan atau membuang urea atau pigmen dan empedu serta racun yang ada di dalam tubuh kita. Dan organ yang terakhir yaitu ginjal. Ginjal itu berbentuk seperti biji kacang merah. Dan ginjal itu terletak di dalam tubuh kita di bagian sebelah kanan dan sebelah kiri. Ginjal itu berwarna merah keunguan. Dan ginjal itu berperan untuk mengeluarkan urin yang ada di dalam tubuh kita. Dan pembentukan urin itu ada 3 tahap. Yang pertama yaitu penyaringan atau filtrasi. Yang kedua adalah penyerapan kembali atau reabsorpsi. Dan yang ketiga adalah pengumpulan atau augmentasi. Nah, pada penyaringan itu terjadi di antara glomerulus dan kapsul Bowman.
Pada saat itu, darah dari anterior atau efferent memasuki glomerulus. Tekanan darah menjadi tinggi, dan hal tersebut akan menyebabkan air dan molekul yang tidak larut dalam darah melewati dinding kapiler pada glomerulus. Dan air tersebut akan memasuki lempeng filtrasi dari kapsul Bowman. Hasil dari filtrasi ini disebut dengan filtrat glomerulus atau urin primer. Proses yang kedua yaitu penyerapan kembali atau reabsorpsi. Nah, ketika filtrat dipindahkan, darah yang ada di anterior efferent glomerulus menjadi sangat pekat. Hal tersebut karena terjadinya hilangnya begitu banyak air, dan filtrat sendiri mengandung substansi besar yang tidak dapat melewati dinding kapiler glomerulus, seperti sel darah, protein-protein besar, dan kepingan-kepingan lemak. Dan yang ketiga yaitu proses pengumpulan atau augmentasi. Urin sekunder dari tubulus contortus distal akan memasuki tubulus pengumpul. Nah, di tubulus pengumpul ini akan terjadi penyerapan kembali pada air, garam, dan urea sehingga akan terbentuk urin yang harus dibuang dari dalam tubuh. Dan dari tubulus pengumpul ini, urin akan memasuki pelvis renalis, lalu mengalir menuju ureter dan akan menuju ke kandung kemih. Nah, ketika kandung kemih sudah penuh, maka kita akan merasakan keinginan untuk buang air kecil. Dan ada faktor-faktor yang mempengaruhi produksi urin. Yaitu yang pertama ada jumlah air yang kita minum. Jika kita sering banyak minum, maka kita akan sering sekali untuk membuang air kecil. Yang kedua yaitu saraf. Rangsangan saraf sendiri akan menyebabkan penyempitan pembuluh darah yang menuju ke glomerulus, dan akibatnya air dan darah ke glomerulus berkurang, sehingga tekanan darah juga semakin menjadi berkurang. Yang ketiga adalah hormon antidiuretik, yaitu hormon yang mempengaruhi penyerapan air oleh dinding tubulus. Dan yang keempat yaitu kadar garam. Faktor yang kelima itu ada penyakit diabetes mellitus. Jika seseorang mengalami atau menderita penyakit tersebut, maka pengeluaran glukosa itu diikuti pula oleh kenaikan volume urin. Dan yang terakhir yaitu faktor yang mempengaruhi produksi urin adalah suhu. Jika suhu tubuh kita tidak normal atau sedang dingin, maka kita akan merasakan sering membuang air kecil. Dan sistem ekresi pada hewan itu ada hewan Annelida dan moluska, yang contohnya yaitu pada hewan bekicot dan cacing. Pada hewan cacing itu merupakan anggota Annelida, dan setiap cacing itu memiliki segmen dalam tubuhnya mengandung sepasang metanephridium, kecuali pada 3 segmen pertama dan terakhir. Metanephridium sendiri memiliki 2 lubang. Yang pertama yaitu berupa corong atau yang disebut dengan nephrostom dan di bagian anterior, dan terletak pada segmen yang lain. Nephrostom sendiri itu bermuara di rongga tubuh atau pseudocelum. Alat ekresi pada hewan yang kedua yaitu pada insekta, contohnya pada belalang. Alat ekresi pada belalang itu adalah pembuluh makmihi, yaitu untuk berfungsi seperti ginjal pada vertebrata. Nah, pada pembuluh malpihi itu berupa kumpulan benang halus yang berwarna putih kekuningan dan pangkalnya melekat pada pangkal dinding usus. Alat ekresi yang ketiga yaitu pada hewan pisces atau contohnya ikan. Alat pengeluaran ikan itu berupa sepasang ginjal opisthonephrous yang merupakan tipe ginjal paling primitif. Nah, pada ginjal opisthonephrous itu, tubulus bagian anterior telah lenyap, beberapa tubulus bagian tengah berhubungan dengan testis, serta terdapat konsentrasi dan pelipat gandaan tubulus di bagian posterior.
Nah, pada sistem ekskresi mamalia itu contohnya pada hewan sapi. Pada hewan mamalia itu hampir sama dengan manusia, tetapi sedikit berbeda karena mamalia dipengaruhi oleh lingkungan tempat tinggalnya. Pada paru-paru pada mamalia itu memiliki permukaan berspons dan dipenuhi dengan liang epitelum. Dengan itu mempunyai luas permukaan perisi padu yang lebih luas bersanding luas permukaan paru-paru. Sistem ekskresi yang selanjutnya itu pada amfibi, contohnya pada kata. Sistem ekskresinya itu berupa ginjal, paru-paru, dan kulit. Nah, saluran ekskresi pada katak jantan dan katak betina itu memiliki perbedaan. Pada katak jantan, saluran kelamin dan saluran urin itu bersatu dengan ginjal. Sedangkan pada katak betina, kedua saluran tersebut itu terpisah. Yang selanjutnya adalah sistem ekskresi pada reptil. Contohnya itu pada ular. Sistem ekskresi pada reptil itu berupa ginjal, paru-paru, kulit, dan kloaka. Nah, kloaka sendiri yaitu satu-satunya lubang untuk mengeluarkan zat-zat hasil metabolisme. Dan feses ular itu berbentuk setengah padat berwarna putih. Ya, itu tadi materi tentang sistem ekskresi pada manusia, sistem ekskresi pada hewan, faktor yang mempengaruhi produksi urin dan gangguan yang terjadi di dalam sistem ekskresi manusia. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Tidak, alhamdulillah sudah paham. Alhamdulillah. Jika kurang paham bisa dipelajari nanti di rumah. Sekian materi yang bisa Ibu sampaikan. Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.